warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Mufatriana, mahasiswa Kampus 3 Universitas Negeri Malang. Kali ini, saya dan juga teman-teman akan melakukan sebuah sosial eksperimen yang kami beri judul Wawancara Kaget. Mau tahu gimana prosesnya? Ayo kita ke TKP. Izin wawancara sebentar ya? Boleh kan? Ya boleh, selamat siang. Gimana? Ya. Ini Pak mau tanya. Iya, bagaimana Mas? Bapak sudah menjadi siapa ini berapa lama Pak? Oh, saya di sini sekitar kurang lebih 2 tahun Mas. Iya. Bapak itu kesulitan menjadi satpam itu apa sih Pak? Kesulitan menjadi satpam itu lebih banyak waktunya di sini untuk pengamanan. Ya, utamanya untuk mengamankan aset. Tapi itu emang tugas kita ya. Iya. Gitu. Menurut Bapak, apakah menjaga keamanan di kampus sama dengan menjaga keamanan di Bapak? Ya, itu sama saja. Karena yang kita jaga ini adalah aset negara juga. Oh, Ya. gitu ya? Iya. Sama ya Pak jadi? Iya, pastinya sama. Cuma mungkin lingkupnya aja kali yang lebih kecil. Iya, kita disebut yang lebih ini aja gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Iya, oke. Mau wawancara kaget boleh? Hah? Apaan tuh? Nggak mau. Mbak. Selamat siang Mas, bolehkah saya mengganggu waktunya untuk wawancara sebentar? Ya boleh. Ini di sini jualan apa aja Mas? Jualan batagor sama Kan beberapa waktu lalu itu sempat terjadi krisis minyak goreng, mulai dari harganya mahal, terus Ya. subsidinya juga rendah. Itu sebagai pedagang apa terdampak? Iya, terdampak. Kadang pembeli agak berkurang. Karena saya juga mengurangi penggunaan minyaknya dari 5 liter jadi 1,5, kadang 1 liter. Terus dari pemerintah itu apa ada upaya penanganan waktu terjadi krisis itu? Ikut membantu? Menurut saya pasti ada penanganannya, tapi nggak tahu. Pemerintah yang lebih tahu. Terkait itu apa ada kritik dan saran yang ingin disampaikan ke pemerintah? Pada pemerintah sebaiknya ditingkatkan lagi kebutuhan pangannya, terutama di akhir tahun yang menjelang tahun baru. Jangan sampai krisis ekonomi atau krisis pangan. Itu sih. Terima kasih Mas. Lancar terus ya jalannya. Ya, permisi. Ya. Boleh wawancara kaget sebentar? Hah? Wawancara kaget? Apakah kamu pernah menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi? Iya, saya pernah menggunakan. Lalu apakah pernah menjumpai berita luar atau bahkan menjadi korban dari adanya berita luar? Iya, saya pernah menjumpai dan kemudian jadi korban. Menurut kamu sebagai mahasiswa, menurut kamu sebagai mahasiswa, apakah berita luar dapat menjadi ancaman bagi suatu bangsa atau negara? Memberikan Menurut saya, iya bisa menjadi ancaman karena hoax ini kan bisa merusak mental dan moral suatu bangsa melalui berita tidak bohong. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mencegah berita luar agar tidak terjadi seperti Mungkin yang pertama itu kita bisa hati-hati dengan judul yang terlalu provokatif. Yang kedua itu kita harus mencermati alamat situs yang kita buka. Lalu yang ketiga kita bisa memeriksa fakta-fakta. Lalu cek keaslian foto yang mungkin disebar. Dan yang terakhir mungkin kita bisa ikut serta grup tentang diskusi anti hoax. Terima kasih, sama. Oke teman-teman, jadi itu tadi sosial eksperimen yang kita lakukan. Nah gimana? Kaget nggak? Kaget dong pastinya. Setelah ini akan ada satu sesi sebagai closing statement dari sosial eksperimen kita kali ini, yaitu sesi narasi yang akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negara kepulauan dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang tentu saja luas wilayahnya tak selebar daun kelor belaka.
Perbatasan antar daerah bahkan antar negara ketat dijaga guna keamanan bersama. Tetapi zaman berkata lain, arus globalisasi yang kian mendigitalisasi tak lagi menciptakan sekat. Informasi tersebar begitu cepat meracuni pikiran rakyat. Berita tak lagi akurat. Banyak dari mereka yang kita sebut sebagai netizen menyebarkan teori-teori konspirasi dan video-video propaganda penuh aksi. Sedikit kesalahpahaman dapat mengakibatkan perang. Pecah belah sangat mungkin terjadi. Ancaman tersebut harus segera diantisipasi. Menjaga pertahanan dan keamanan suatu negara bukanlah suatu hal yang gampang. Berbagai ancaman kerap kali berdatangan baik dari dalam maupun dari luar. Terbukti, saat kasus pandemi terjadi, di saat rakyat berjuang melawan hidup di tengah badai, pejabat-pejabat negara ini masih krisis moral dan empati dengan adanya kasus-kasus korupsi yang terjadi. Bantuan demi bantuan disalurkan, tapi kerap kali tidak tepat sasaran. Mereka yang seharusnya jadi penyalur, pelindung, dan pengayom bagi rakyat justru menjadi kikir dan tidak berperasaan. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan sudah sepantasnya kita semua yang menjaga. Negara kita ini adalah negara yang berdiri atas dasar persatuan. Hukum menjadi pijakan, Pancasila menjadi pedoman. Jiwa nasionalisme yang tinggi harus ditanamkan sejak dini agar negara ini tidak perlu berperang melawan bangsa sendiri. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pemangku kebijakan sudah seharusnya dengan tegas menjalankan peraturan. Menghukum siapa yang perlu dihukum, membasmi apa yang perlu dibasmi. Lalu kami para rakyat akan taat dan patuh pada peraturan apapun. Kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, hanya itu yang kami semua butuhkan, Bapak Ibu sekalian. Negeri kita ini negeri yang kaya, lumbung padi di mana-mana, sudah sepantasnya kita semua sejahtera. Saya mahasiswa dan saya bangga menjadi bangsa Indonesia karena saya yakin dan saya percaya bahwa Indonesia ada di setiap diri kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan